Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Rusia. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28 bagian A. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan. Saudaraku, ada waktunya kita pernah menghadapi situasi sulit yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, sepi, ditinggalkan, dan tidak dipedulikan. Ada orang tua yang mulai merasa sepi ketika ditinggal anaknya, hidup berumah tangga, dan tidak lagi tinggal bersamanya. Ada anak yang mengalami luka hati, luka batin saat ditelantarkan atau ditinggal oleh orang tuanya. Ada juga istri yang hancur hatinya ketika suaminya pergi dengan wanita lain dan sebagainya. Keadaan ini menunjukkan bahwa rasa sepi atau merasa sendiri dapat melanda semua orang tanpa terkecuali dan tanpa mengenal usia dan status. Terlebih-lebih ketika dihadapkan pada masalah yang berat dan tiada seorang pun dapat menolong saudara. Dalam situasi seperti itu, sikap mengasihani diri sendiri muncul. Dan kita pun mulai berpikir Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, sendiri dan ditinggalkan? Yaitu dengan mendekat kepada Tuhan. Yaitu membangun keintiman dengan Tuhan secara personal, secara pribadi, melalui saat teduh setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan ketenangan saudaraku. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia akan merasa tenang. Sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Karena itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu dan keluh kesahmu kepada Tuhan. Dan kita harus memegang janji firman Tuhan, saudara. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak mempedulikan kita. Justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena itu, Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Puji Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya, menjemput orang yang percaya kepadanya, saudara. Namun selain itu dia juga memberikan Roh Kudus
agar kita tidak merasa ditinggalkan olehnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini saudara, sekalipun tidak seorang pun bersama kita. Saudaraku, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kadang kita mempertanyakan janji-janji Tuhan saat menghadapi masa-masa yang sulit. Namun selama ribuan tahun janji Tuhan sudah terbukti, selalu digenapi. Jadi jika saat ini apa yang Tuhan janjikan belum terlihat di depan mata kita, maka hal tersebut karena belum waktunya Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dan firman-Nya pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Saudara, mari kita meyakini bahwa tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita sendirian. Bahkan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menuntun dan selalu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Ajar kami setia mengiring Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mempercayai setiap janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah dan di Sarawak dan dimanapun mereka berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, hingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami bersama. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.